Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Untuk melancarkan keinginannya, pihak keluarga melalui ayah almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada kepolisian agar bisa segera dilakukan penyelidikan ulang. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga diplomat Arya Daru menyebut ada rangkaian pidana di kematian diplomat Kemenlu. Pihaknya menduga ada keterlibatan pihak profesional di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Kematian almarhum ada satu rangkaian tindak pidana, tidak berdiri sendiri. Dan kalau dikatakan masalah sidik jari dan sebagainya, sekarang pembunuh-pembunuh profesional yang mempunyai keahlian khusus, mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contohnya sarung tangan tanpa jejak, tidak meninggalkan sidik jari dan sebagainya. Kalau orang sudah niat untuk menghabisi seseorang, pasti sudah melakukan. Mabes Polri merespons pernyataan keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Pihak keluarga menyampaikan kejanggalan dan temuan baru dari kematian Arya Daru agar polisi kembali melakukan penyelidikan. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo memastikan pihaknya melalui Polda Metro Jaya akan mempertimbangkan temuan-temuan dari keluarga Arya Daru. Keluarga ADP membantah pernyataan polisi bahwa diplomat muda tersebut bunuh diri. Keluarga menunjuk kuasa hukum untuk mengawal penyelidikan agar transparan, profesional, dan terbuka. Kita simak pernyataan keluarga ADP bersama rekan Lukman Hanafi dalam program One on One Sindo News berikut ini. Kami, orang kami menyebutnya bunuh diri. Iya.
Apa yang Mbak langsung dengar itu? Waduh, sebenarnya hati ini udah tercabik-cabik ya, Mas Lukman. Karena kami ini merasa sekali bahwa Daru itu tidak akan berbuat seperti itu. Apalagi dia akan mau berangkat ke Finland itu, dia benar-benar bahagia sekali. Dia mengumpulkan duitnya itu untuk keberangkatan, sudah membeli tiket. Masa sih punya pemikiran untuk bunuh diri seperti itu. Dan pada hari Sabtunya itu sepupu saya satu lagi, bukan dari anaknya Om, itu dikirimin video karena dia barusan beli drone. Beli drone, naik sepeda, dia baru beli makanan, beli drone yang bagus gitu. Karena tanggal 21 dia sudah langsung akan cuti dari Kemenlunya, dia akan berangkat ke Jogja untuk bersama-sama anak-anaknya akan ke Borobudur. Dan dia akan mau menceritakan, anaknya ini akan menceritakan bahwa ini loh ada Borobudur, jadi dia butuh drone itu. Nah, tapi ya memang takdir sudah mengatakan bahwa cukup sampai tanggal 8 Juli itu, makanya kita juga terkaget-kaget karena sepupu saya juga yang seneng selalu berkomunikasi mengenai teknologi itu, dia terkaget-kaget karena barusan dikirimin video drone itu. Berarti artinya sebenarnya Mas Daru punya hobi banyak ya? Oh, banyak sekali. Anaknya memang apa saja aktif gitu loh. Apa saja dia lakukan. Jadi dia paling senang kalau udah cerita mengenai dia diving itu, nanti dia cerita, kan kita ada perkumpulan ada grup WA gitu. Terus nanti dia bilang bahwa saya barusan tandem terjun payung. Nah, itu dia juga selalu cerita. Dan setiap ada kegiatan dia kirim di dalam grup itu. Jadi kita selalu kasih selamat. Kayak kemarin waktu sebelum dia nggak ada juga, Mbak Mas mohon doa restunya, saya mau ke Taipei yang untuk mengambil anak-anak kecil itu. Mbak, kalau kemarin di konversi pers itu ya, saya lupa siapa yang ngomong, yang penting di acara itulah, itu kan ada salah satu kesimpulan menurut mereka itu, beliau itu mengatakan bahwa salah satu yang mendorong untuk kesimpulannya adalah Arya Daru ini meninggal. Ya, kita sekali lagi bilang kita bunuh diri itu karena ditemukan surat elektronik atau email sekitar tahun 2013. 2013 dan 2021. Nah, 2021 yang Samaritan itu. Ya kan, ngirim ke mana itu, lembaga apalah itu. Ya, lembaga. Itu menurut Mbak setuju nggak sih kalau itu jadikan dasar? Sementara kalau dari ceritanya Mbak yang lebih dekat dari kecil kan sebenarnya banyak hobi. Iya. Saya sih nggak setuju banget ya. Kayak kita aja misalnya lagi pingin healing, atau kita lagi pingin tahu foundation apa gitu ya, kita tanya-tanya seperti itu. Jadi memang keinginan tahu manusia itu kan luar biasa. Tidak hanya mungkin masalah bunuh diri atau yang lainnya. Mungkin pada saat itu case-nya ada cerita di luar sana, bagaimana bunuh diri, dia pasti tanya, kenapa sih misalnya seperti itu. Jadi buat saya nggak masuk akal lah 2013 dan 2021 itu diperbesar masalah tentang bunuh dirinya gitu, tentang bunuh diri si yayasan ini ya, maksudnya yang menjelaskan seperti itu. Baik Mbak, kembali lagi soal Arya Daru. Ketika Arya Daru adalah sosok yang dikenal tangguh ya, sayang dengan keluarga dan sebagainya, sangat sayang gitu kan. Kira-kira kalau misalnya tiba-tiba punya gangguan mental yang akhirnya mengakhiri hidup seperti itu, Mbak yang dekat dari kecil gitu, gimana Mbak kira-kira? Kayaknya enggak deh, karena kalau memang dia punya gangguan mental dari awal, kita pastinya sudah lebih tahu karena keluarga ya. Setiap tahun pasti ketemu, entah itu acara hari raya atau acara-acara yang sifatnya keluarga, itu pasti kita ketemu. Jadi saya rasa nggak mungkin
kalau sampai ke arah sana. Karena terus terang aja Daru ini memang pendiam, tapi dia bukan berarti pendiam yang tidak mau berkomunikasi, tidak. Kalau kita WA langsung dijawab. Nah, dan dia selalu menceritakan. Karena kalau dia memang larinya ke mental, dia bisa bikin buku, bagus-bagus lagi bukunya. Mungkin nanti mas-mas bisa tahu juga ya bahwa dia membuat buku itu luar biasa. Dan dia selalu cerita. Misalnya pada saat dia tugas di Timor Leste, dia cerita seperti membuat suatu karangan yang sangat bagus. Kemudian pada saat di Argentina, dia juga cerita bagaimana kehidupan di Argentina seperti itu. Dan pada saat dia di Myanmar, waktu dia jadi local staff, itu juga dia cerita seperti seakan-akan kita juga ikut hanyut di dalam cerita itu gitu. Mbak, pernah nggak Mbak diceritain sama si Mas Ara ini ketika Mas Ara masih aktif gitu, misalnya suka cerita, Mbak aku lagi ini nih dapat tugas ini, ada masalah ini, ada pergerakan ini, kayaknya nih kok cenderung harus saya selidiki karena ini mungkin melanggar atau apa, itu pernah cerita? Enggak, kalau itu enggak sangat dia jaga benar privasi untuk kepekerjaannya. Tapi misalnya mohon doanya ya, saya mau ke Taipei, mohon doanya ya, aku mau ke ini ke Jepang waktu itu, kayak gitu-gitulah. Tapi kalau nggak salah kan waktu itu Mas Ara sempat jadi saksi TPP yang di mana gitu, sempat tahu itu juga? Enggak. Dia nggak cerita kalau yang urusan itu. Jadi urusan pekerjaan lebih cenderung private. Iya, private dan paling ceritanya bahwa dia keluar negeri gitu. Nanti dia kirimin foto kalau di pesawat makannya apa, dia langsung itu seperti yang di IG-nya dia. Gitu. Berarti jatuhnya periang ya, jadi hanya memberikan info untuk yang kira-kira membagikan ya. Nanti kita bilang take care, enjoy gitu. Dia bilang makasih Mbak, makasih Mas, paling begitu. Dan dia langsung menjawab, tidak lama untuk itu. Gitu. Mbak, saya penasaran, setelah almarhum ini, setelah Mas Aryani ditemukan meninggal, itu dibawa ke Jogja. Itu seperti apa sekarang kondisi atau perasaan orang tuanya Mas Daru? Aduh, ya pastinya sangat sedih ya, dan pastinya juga ada rasa ada rasa bersalah sebagai seorang tua yang seorang ayah atau ibu yang melahirkan dan mendidik gitu. Padahal kita juga sudah memberitahu bahwa itu belum tentu kalau Daru itu bunuh diri gitu, tapi saya juga bilang pada saat waktu setelah pemakaman Daru, saya juga bilang, Tante, Om yang ikhlas untuk itu. Tapi ya namanya orang tua yang tidak pernah lepas kontak, itu yang saya salut sama Daru. Setiap hari dia pasti kontak istri dan anak-anaknya, juga ibunya. Dia kalau manggil ibunya Mam sama Dad. Jadi dia selalu, karena kebetulan mamnya ini juga lagi kondisi sakit, tidak begitu sehat, sehingga dia selalu tiap hari menanyakan, are you fine Mam? Nanti it's fine atau gimana. Tapi terus itu komunikasi itu tidak pernah tidak. Makanya pada saat mamnya tahu, belum sampai tahu bahwa dia meninggal, itu mamnya pagi-pagi juga udah WA gitu, tapi tidak pernah ada contreng atau dijawab. Nah itu yang membuat ibunya juga merasa kok biasanya langsung dijawab seperti itu. Warga Pati, Jawa Tengah mengirimkan surat kepada KPK menuntut penetapan Bupati Pati sebagai tersangka korupsi. Informasinya sesaat lagi.